setelah 4 tahun akhirnya bisa kembali menginjak kawasan IKN. Ingat benar waktu itu Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2022 upacara di titik nol, dan sekarang bisa berada di sini. Nah, ini pakai semi jaket motif Kalimantan, tapi saya mau ganti dengan baju IKN. Jadi bersama saya, terima kasih sudah mendampingi. Ada ASN dari Otorita Ibu Kota Nusantara, Ahmad Naufal, asli Banjar. Betul, asli Banjar. Sudah hampir 1 tahun tinggal di sini. Hampir 1 tahun. Bulan Juli 2025 sampai sekarang ini take dilaksanakan pertengahan Juni 2026. Ahmad Naufal, banyak orang bertanya sejauh ini seberapa jauh sih perkembangan IKN. Biarlah soal politik itu urusan mereka yang ada di atas. Tapi sebagai yang sehari-hari ada di sini, bagaimana Anda menjelaskannya? Kalau kita bisa menyebut angka, kira-kira berapa orang yang tinggal di kawasan IKN dan sekitarnya? Oke, kita cerita ke belakang dulu ya, Ya. Pak. Ini 1 tahun yang lalu, pas pertama kali saya ke sini, Juli 2025. Juli 2025, itu pertama kali kami dikirim ke Amburawang dulu buat pelatihan. Ke mana? Amburawang. Mana? Di Kodam 6 Mulawarman. Oh, Mulawarman. Betul, kita pelatihan dulu sama 3 minggu dari kita. Ya. Nah, yang melakukan panitia dan lain sebagainya itu otorita kan ada sekitar 550 orang. Wow. Dan CPNS baru 550. CPNS baru, betul. Nah, kebetulan juga dari otorita juga kurang lebih 500 orang. Setelah kami bergabung dengan mereka, setelah selesai pelatihan dan lain sebagainya, total PNS dan CPNS di otorita sekarang itu ada kurang lebih 1.100. Setiap hari di sini 1.100 Setiap hari orang di sini. tinggal di rumah susun. Kita tengok tadi di situ, jadi disitulah teman-teman tinggal di sini bersama beberapa pejabat selevel Pak Bas di rumah Pak Menteri. Bapak Jabatan Menteri. Ada beberapa yang tinggal di Rusun ASN juga. Ya. Rusun ASN itu ada 6 tower, masing-masing tower itu ada 10 lantai, satu lantainya ada 6 unit. Di satu unit ada 3 orang. Jadi kurang lebih ada 180 orang yang menghuni di setiap tower. Setiap tower. Dan juga ada yang di Rusun ASN 1 tower A, dan juga beberapa yang dekat di sini di Kemenko 3 di dekat Kapolda di sini, ada juga di kantor Bundar tadi kalau Bapak lihat. Ya. Di dekat titik nol. Ya. Selain teman-teman ASN, birokrat, penyelenggara di sini, kementerian lain juga sudah ada ya tadi? Kementerian lain juga sudah ada. BPKP yang melakukan pengawasan pada pembangunan kita sekarang, pembangunan legislatif dan yudikatif. Ya. Ada juga dari teman-teman Kemenkes yang sudah standby, sekarang sudah melakukan partisipasi untuk persiapan rumah sakit umum. Terus ada juga dari Bank Indonesia tadi saya Bank lihat. Indonesia, betul. Beberapa dari mereka berkata di sini. Dan juga ada para pekerja di luar 1.100 tadi, yang tinggal di kawasan hunian pekerja konstruksi. Agak sedikit keluar dari daerah KIPP tapi masih dekat. Mungkin sekitar 15% lah ya ke daerah KPK. Jadi kalau total dengan para pekerja konstruksi itu kurang lebih mungkin ada sekitar 15.000 Bisa jadi per hari ada 15.000 orang ya, 15.000 orang tinggal di sini. Ahmad Naufal, bagaimana Anda menyarankan ketika nanti sudah mulai ada giliran pemberangkatan ASN pindah dari setiap kementerian, apakah dirotasi berapa tahun sekali? Bagaimana Anda sudah setahun di sini memberikan wawasan? Tinggal di ASN ini dalam tanda kutip, tinggal di IKN ini dalam tanda kutip bukan momok, di sini semuanya ada rumah sakit, ada pasar swalayan dan segala macam. Menyenangkan, cukup secara wifi segala macam. cukup. Kalau untuk Gen Z sangat direkomendasikan. Oh, ini? Gen Z sangat direkomendasikan karena pertama Gen Z sekarang kan notabene suka berolahraga ya. Suka berolahraga. Cinta lingkungan lah ya. Cinta lingkungan. Sport kita berolahraga banyak. Di sini ada lapangan basket, gym, sepak bola. PSSI bikin training center. Bikin training center. Ada juga tempat gym kan seluruhnya tempat ini bukan gym, tempat lari maksudnya. Iya. Secara berkala bikin event ya. Secara berkala bikin maraton begitu. Maraton, ada 5K kemarin juga. Malam larinya. Jadi di lampu yang indah IKN malam-malam itu kalau malam kita berlari. Dan semuanya ada ya. Sebagai sebuah kota kecil ini ada hotel, rumah sakit sudah ada Hermina, Mayapada. Tadi saya lihat Abi Waluyo membangun sekolah pun sudah dipersiapkan. Nah, jadi jangan ragu ya. Jangan ragu sini. Jadi ibaratnya anak muda itu healing itu masih jauh-jauh ya. Betul. Ayo nggak jauh. Kita di sini juga bisa healing kan, kita lihat pemandangan. Nanam pohon juga bisa di sini kalau sudah nanam pohon. Menemukan satwa endemik juga bisa ya. Menemukan satwa endemik. Salah satunya ada kemarin saya lihat itu lutung
merah. Lutung merah. Ada juga gagak. Khas Kalimantan semua ya. Iya, khas Kalimantan sebenarnya ada beruang madu juga, tapi itu agak menakutkan ya. Tadi saya cek temperatur now teman-teman 32 derajat. Pada saat yang sama Jakarta dan Surabaya juga segitu. Tapi konon kalau malam malah lebih asik. Betul Secara Pak. suhu. Secara suhu kita lebih adem saya ya, tapi masih ademnya Kalimantan. Terima kasih penjelasannya Ahmad Noval. Tetap semangat mempersiapkan ibu kota.